aktivitas fisik. Itu ya kuncinya ya. Media sosial terhadap kesehatan mental. Jadi kesehatan mental. Oke, tim dua. Kalau kita agak hubungan artinya lebih pengaruh scrolling yang ada sekarang. Soalnya kan sekarang remaja suka scrolling TikTok sama Instagram. Nah itu pengaruhnya gimana terhadap kecemasan identitas sama kalau kehidupan Kalau boleh kita lebih ke seberapa aktif generasi muda ini dalam menjaga kebugaran fisiknya, Pak. Jadi kalau kelompok lain rata-rata bahas tentang mental health, kita bahas tentang fisiknya. Ya, ada tiga ya. Nah, sekarang silakan setiap tim ya mencari narasumber dan melakukan wawancara. 3 minimal narasumber. Waktunya saya kasih setengah jam. Oke, bentar. Sebelum wawancara, ya disiapkan pertanyaannya, diskusikan. Kalau literasi cari literasinya. Kalau aku bahasa Ini tentang psikologi narasumber boleh. Sekali lagi untuk kalian boleh nanya AI. Nah, kesehatan juga boleh nanya AI. Ya, siapa dan terusnya silakan. Emang disuruh nanya AI. Saya kasih Emang waktu disuruh nyari AI. 5 menit untuk brainstorming ya, silakan. Pertanyaannya kira-kira apa? Mau nanyanya ke karakter orang yang seperti apa? Karwedot. Kalian apa? Brian. Kalian nggak datang nggak sih? Aku datang sesi 2 ya. Pertanyaannya panduan aja. Panduan pertanyaan. Dapat bukti apa yang lebih Di sini narasumber fisik. Pola makan? Oh, Kalau masuk masuk. soalnya asupan nutrisi itu lebih penting buat kebugaran dibanding retensi. Aku nanti semua mahasiswa tidak sangat menjudgementnya itu. Jarang. banget. Hari ini rame banget. Oh, acara lain. Peserta ini. Banyak yang ada. Ini kemarin lah. Iya. Ya, kalau ruang ini jadi di sana melompong banget. Kayak aku jam 12 balik deh. Saya anak kegiatan fisik ya. Itu di atas jam 12. Kayak sesi 2 kayak. Itu apa? Pola makan, nutrisi juga terutama. Ya jadi kurus sekarang. Bukan kurus, fit.
Ya, siap? Kok gue ada jubitin di HP apa enggak? 20 menit aja ya. Maksudnya connect apa enggak? beda email. Cukup ya. Beda email. 20 menit. Share. Hasilnya nggak usah diapa-apain. Ya, cuma ditangkap aja. Ya, dicatat semua kata-kata narasumber. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan bebas ya, di sini banyak manusia. Generasi muda waktunya. Mana itu mana? Minimal 3. Dan jangan sama mas sebenarnya. Kan udah di Chrome, ini di Chrome kok. Emailnya beda. Ini udah di Chrome. Ini kok caranya Pak? Kopas saya. Apa sih? Tercepat sih. Kopas. Apa saya bukan? Gimana? WhatsApp. Bisa. Punya WA kalian? Grup akuntansi punya. Oh beda angkatan gitu. Spektanet ada aku di situ. Aja. Iya. Allah. 838 bawa lagi. Depannya 3 838. Nah ini urgent carousel nih. Mana? Atas lagi. Bukan. Sorry. Kan 3 Pak. Ini 4914. Bukan. 838 4914. Kok kawan ya? 3559 ya? 3559. Ono nggak mas? Kawan. Oke, ntar. Iya. Ada di foto ini. Salah WhatsApp. Scan QR code. Oke. Ribet. It's okay, take your time. Ini mana sih? Mengapa dan bagaimana. Jadi pemahaman kita mendalam. Kalau kuantitatif itu nggak ada interview. Jadi data yang kita dapat dan kita olah semuanya datanya umum, nggak mungkin mendalam. Ya, tadi kalau sudah ngobrol mungkin dengan satu informan bisa 1 jam diterusin. Ya kan kalau informannya suka ngomong misalkan bisa lanjut. Yang kedua data bersifat kualitatif. Ketika kita interview misalkan ya, alamat rumahmu nomor berapa? Dia ngomong nomor 10 misalkan. Itu data kuanti atau kualitatif? Nanti. Alamat rumah, Nanti deh. rumahku nomor 5, nomor 10. Kuanti. Kuanti atau kuanti? Kuanti. Itu kualitatif. Kalau nilai IPK 3,2, kuali atau kuanti? Kuanti. Ya, Kuanti. kuanti atau kuali? Kuanti. Nah, angka itu bisa kuali, bisa kuanti. Dua-duanya bisa. Kapan itu disebut kuali? Kapan disebut kuanti? Angka itu jika dia sebagai deskripsi saja, maka dia adalah kualitatif. Ya. Tapi kalau angka itu bukan untuk dideskripsikan, tapi untuk diuji dengan metode statistik atau matematik, maka angka itu menjadi kuantitatif. Ya, jadi tidak semua angka itu pasti kuali atau kuanti, bisa salah satu. Kalau dia hanya describe, menggambarkan, oh usia dia sekian, kan nggak diolah statistik, ya berarti dia kuali. Tapi kalau usianya mau diolah secara statistik, ada nggak hubungan usia dengan produktivitas pekerjaan misalkan? Ya dia akan menjadi kuantitatif. Clear ya? Ya benar. Dan laporannya itu sifatnya pasti subjektif. Tadi waktu ngobrol dengan narasumber informan, bisa jadi kita juga punya persepsi. Kita engage, mungkin kita bisa merasa kasihan.
Mungkin kita bisa ikut-ikutan merasa happy. Mungkin kita bisa merasa apa? Ya kualitasnya itu seperti itu. Sebagai self report, ya, dia sifatnya adalah subjektif. Dan jangan takut membuat skripsi kalau memang misalnya subjektif, karena itu adalah nature-nya kualitatif. Tidak akan pernah bisa objektif. Karena kita terlibat dengan orang. Misalkan narasumbernya ngomongnya nggak enak gitu ya, dia marah-marah terus dari awal sampai akhir gitu ya. Kita wajar dia lagi marah-marahin karyawan. Kita pernah nyaman nggak sih? Pasti kita pernah nggak nyaman. Itu namanya nggak bisa kita lepas. Selalu akan menang. Oke, selanjutnya. Nah, sebenarnya untuk dapat data itu ada 3. Tadi kan kita coba interview. Nanti kita coba olah lebih lanjut ya. Ada observasi, wawancara atau interview, dan studi dokumen. Kalau observasi berarti mengamati, ya cuma duduk nongkrong, ngeliatin. Apa yang dilihat itu ya apapun. Mungkin mesin di satu pabrik, mungkin perilaku manusia, ya mungkin lihat hewan, binatang, ya atau mungkin lihat awan bergerak-gerak gitu ya. Itu adalah observasi, mengamati. Berarti objeknya ditangkap oleh indera visual. Itu observasi. Kita lihat. Selain visual apa? Rasa. Ya, kalau duduk di kuburan jam 12 malam gimana rasanya? Ya, observasi, lihat-lihat sambil merasakan, gitu ya. Tapi objek utamanya adalah visual. Itu observasi. Pernah nggak lihat kuburan jam 11 malam gitu? Iya. Yang pernah ya? Saya pernah pulang dari S2 itu ada apa ya? Bimbingan atau apa gitu ya? Ngobrol setengah 11 saya baru pulang, udah sepi sekali gitu ya. Udah pada gelap, depan S2 itu kuburan. Ya. Kadang takut tuh pikiran ya, kadang merinding sih gitu ya. Pikiran. Nah kemudian kedua wawancara. Wawancara berarti kita tanya jawab. Ada pertanyaan, ada jawaban, kita wawancara. Kalau tanya nggak jawab, wawancara ya. Oke, wawancara. Dan terakhir adalah studi dokumen. Data itu juga bisa kita dapetin dari studi dokumen. Dokumennya apa? Dokumen di situs penelitian. Ini masih ada mahasiswa kiri di bawah kita di studi dokumen dengan mendownload atau dengan membaca jurnal-jurnal penelitian. Ya, itu bukan studi dokumen yang dimaksud. Kalau mau baca jurnal itu masuk di bab 2. Ya, kalau yang di sini adalah dokumen yang kita ambil dari situs penelitian. Misalkan kita minta data yang kita cetaknya narasumber. Ya, kita minta laporan kinerja karyawan A. Itu namanya studi dokumen. Jelas ini. Ya, atau mungkin ada foto-foto sejarah budaya dulu gimana sih? Tolong kasih ke saya foto-fotonya. Berarti kita melakukan studi dokumen. Dan isi dari bab 3 ini, ya ini kan di bab 3 ini kalau research, ya, dan ini isinya kita tulis di bab 4, bukan di bab 2. Jadi semua data yang ditulis dengan hasil penelitian. Untuk interview pun, saran saya buatlah tabel juga. Studi dokumen, saran saya buat tabel juga. Ya, itu akan memberikan nilai plus. Ya. Kalau observasi gimana ya? Ini bukan nama, tapi objek yang diamati. Durasinya berapa lama? Temanya apa yang kita amati apanya? Proses finishing barang pabrik. Ya, temanya baru. Kalau analisis dokumen gimana? Ya, ketik dokumennya apa? Kalau ada keterangan-keterangannya apa? Berapa lama kita analisis? Dan aspek apa? Tema apa yang akan kita cari tahu?
Ya, jadi setiap metode ini sebaiknya dibuat agar. Ada pertanyaan? Aman ya? Oke, kita lihat lanjut. Sedikit tentang observasi. Ya, observasi itu pengamatan. Kuncinya observasi adalah peka. Kalau kita nggak peka, kita nggak dapat apa-apa. Untuk melatih peka, caranya gimana? Katanya Pak Suryo caranya supaya peka gimana? Meditasi. Ya, mindful maksudnya. Kalau kita mindful ketika kita meneliti, kita akan peka. Dan orang yang peka pasti akan banyak dapat data. Kuncinya peka. Sadar dulu. Dan jenis untuk observasi ada dua. Observasi yang partisipatif dan non partisipatif. Observasi partisipatif itu artinya yang non dulu, partisipasi tanpa partisipasi. Berarti kita cuma ngamatin tok, tidak aktif atau berinteraksi dengan aktivitas itu. Tapi kalau observasi partisipatif, kita itu ikut terlibat dalam kegiatan tertentu. Misalkan saya meneliti perilaku mahasiswa akuntansi di kelas. Anda teliti, Anda masuk satu kelas, ikut tanya jawab, ada presenter, Anda ikut nanya. Itu berarti observasinya partisipatif. Kita juga melakukan seperti simulasi. Ada pertanyaan observasi? Ya ya. Nah selanjutnya, nah dia ini yang lebih unik wawancara. Karena kita butuh skill yang lebih banyak. Pertama untuk interview, prinsipnya adalah kosongkan gelas. Maksudnya kosongkan gelas itu adalah kita kan punya pengetahuan. Jadi ketika kita proses wawancara, kita harus betul-betul mengosongkan asumsi kita, pemikiran kita, ya. Contohnya begini, kita ngobrol dengan narasumber mungkin masih SMA. Dari pengetahuan akuntansi ini jelas karena kebijakan. Saya meneliti tentang pemahaman akuntansi anak SMA. Maka pastikan apa yang mereka sampaikan itu jangan kita bantah. Kita harus betul-betul dapat data itu kan. Ya, kepandaian kita ya di stop dulu lah. Pengetahuan kita ya dianggap nol dulu lah. Asumsinya begitu. Itu namanya kosongkan gelas. Ada kata sadar kita wawancara kita lihat, masuk sih ini salah jadi dia ngomong itu ya. Jangan. Dia ngomong salah pun dia bohong pun itu data. Dia nggak ngomong pun itu juga data. Makanya apa visinya kayak sama akuntansi? Oh, lalu sebenarnya dia apa ya? Pasti itu data. Ya, jadi jangan dipaksa sampai orang itu ngomong. Gitu. Jadinya nggak natural. Kalau ternyata satu organisasi nggak ada yang tervisi, nah kita baru ketemu. Oh masalahnya ini ternyata. Kemudian five whys. Five whys ini konsepnya Kaizen. Kaizen itu adalah metode yang banyak dipakai di Toyota Production System (TPS). Jadi kalau belajar AM kan belajar Kaizen. Itu contoh kasusnya kebanyakan Toyota karena mereka yang mengklaim menggunakan Kaizen. Kaizen itu kan perbaikan terus-menerus ya, inovasi yang terus menjadi lebih baik. Jadi Toyota itu punya cara mereka berinovasi. Salah satunya adalah menggunakan five whys. Jadi ketika mereka menemukan masalah di situs produksi, misalkan ada barang jasanya makin banyak, maka pertanyaan dari expert itu menggunakan five why. Misal, pertama, kenapa sih kok cacatnya banyak? Mungkin operator akan ngomong, ya, ini nggak tahu ya, kita sudah masukin material yang bagus, tapi kita di proses mesin, warnanya nggak bagus, kayaknya mesinnya ada. Nah, expert pasti nanya lagi, kenapa mesinnya sampai bermasalah? Operatornya cerita, ya kita udah lapor sih ke bagian teknisi untuk diservis, tapi sampai sekarang nggak diservis. Jujur lagi, kenapa nggak diservis?
konfirmasi ke orang teknisi. Ya, kenapa nggak diservis? Ya gimana bos mau servis itu ya? Ini jadwal saya aja padat untuk kerjain mesin yang lain. Artinya mesin ini nanti kita belum masuk jadwal. Jadwalnya terlalu padat dan kita pengennya sedikit. Itu masalahnya. Kenapa manajemen sumber daya manusianya itu sampai overload? Jadi masalahnya di mana? Apakah mesinnya yang bermasalah? Apakah operatornya yang salah? Atau manajemen sumber daya manusia yang kurang tepat? Nah, dengan 5 why kita ketemu akar masalah itu di mana. Jadi kita tahu yang salah bukan operatornya loh kalau ini belajar. Kita telusuri dulu mana masalahnya. Ternyata dia sudah pernah lapor, ada buktinya, tapi nggak dikerjain. Dicelai, kenapa nggak dikerjain? Karena lotnya tinggi sehingga prioritas itu terakhir. Kenapa lotnya tinggi dan orang sedikit nggak ditambah? Lagi, kenapa masalahnya? Oh itu efisiensi Pak, kalau nambah orang, ya kita nggak efisien Pak. Ya, kita cek struktur costnya gimana. Kenapa sampai nggak efisien dan nambah orang nggak bisa? Ya, bisa jadi nanti yang salah itu adalah GM-nya. Ya, jadi hati-hati. Banyak mahasiswa kalau bikin penelitian itu dia terbatas di masalah, bukan lihat akar masalah. Kebanyakan kalau ngobrol sama owner itu yang salah karyawan, pegawainya salah tok. Kalau kita ngobrol dengan karyawan yang salah bos tok apa? Namanya ditelusuri dengan 5 why. Tadi waktu interview gitu nggak? Pakai 5 why nggak? Walaupun nggak 5 ya, tapi ketika narasumber jawab, dikejar lagi nggak jawabannya? Nah, itu berarti 5 why. Nggak harus 5 ya, 2 pun sudah 5 why. Maksudnya di sini itu cuma kiasan. Ya. Lalu interview yang bagus tetap netral. Tetap netral. Jangan sampai kita judgment. Oh orang ini bencek, orang ini apa enggak. Ketika wawancara, kita harus netral. Bencana itu muncul ketika ada standar dan dia di luar standar. Nah baru bencana, ya. Jadi nggak boleh kita judgment di awal. Dan standar yang kita pakai untuk berpikir adalah bab 2. Nah itulah kenapa bab 2 dibuat sebelum bab 3. Jadi ketika kita wawancara, kita sudah punya yang benar itu kayak gini. Ketika wawancara, biarkan itu natural, jangan dibuat kali ini. Ketika kita masuk ke bab 4, bab 5, baru kita bandingin data dengan teori, standar dengan praktek. Kalau ada gap, berarti ada masalah. Kalau ini ada temuan. Oke. Dalam wawancara, observasi, ini menarik. Ketika wawancara, tadi waktu wawancara dengan narasumber di sini, yakin nggak kalau mereka itu bohong atau nggak bohong? Yakin nggak? Cara meyakinkan bahwa dia nggak bohong gimana? Ada observasi. Kalau orang bohong gimana biasanya bahasa tubuh? Bisa, betul ya? Matanya lihat kiri kanan bolak-balik, gitu ya. Kalau mata kanan ke atas, mata tuh lihat kanan ke atas tuh kebanyakan dia berimajinasi. Kalau kiri atas, dia menurut psikologi ya. Kiri atas tuh berarti dia banyak mengingat kembali. Nah lihat, kalau pertanyaan harusnya mengingat dan dia banyak kanan atas dia banyak mengasumsikannya. Ya, jadi dalam wawancara itu ada observasi, ada pengamatan, sehingga kita ya tidak mudah dibohongi narasumber. Ya, jadi kan kita bisa melihat nih, narasumber terlihat ragu-ragu ketika menyampaikan hal ini. Atau peneliti melihat adanya jawaban yang tidak konsisten. Berarti kita harus amati itu. Kalau orang itu ngomong, orang yang misalkan ya, dia misalkan suka banget dengan tema religi dan dia ngaku dirinya religius, maka ketika interview, kata-kata yang berhubungan dengan religius itu pasti akan sangat banyak. Kalau dia ngaku religius, tapi ketika ngobrol sama sekali nggak dibahas, dia berarti nggak gitu. Jadi namanya kita betul memperhatikan juga. Ya, jadi apa itu butuh yang terlatih, sering terlatih semua. Lalu kemudian jenis wawancara ada 3, tidak terstruktur, semi terstruktur dan terstruktur. Kalau yang tidak terstruktur, kita nanya
kita nggak punya panduan pertanyaan. Itu nggak terstruktur. Kalau yang terstruktur, berarti kita membuat daftar pertanyaan dan kita tanyakan urut dengan daftar kita. Itu namanya pertanyaan penelitian wawancara sebagai terstruktur. Kalau semi terstruktur, biasanya kita cuma mencatat pertanyaan-pertanyaan kunci yang nanti bisa dikembangkan ketika kita ketemu informasi. Atau mungkin ternyata nggak perlu ditanyakan. Ya, kita cuma bikin panduan. Bisa dipakai, bisa enggak. Ya, itu yang dimaksud dengan yang terstruktur dan tidak terstruktur. Biasanya mahasiswa akuntansi untuk S1 ya, untuk kualitatif ya kebanyakan hanya yang semi terstruktur. Kalau tidak terstruktur enggak sih, itu biasanya untuk konsumsi reporter di lapangan ya. Ada kasus mobil kebakaran di kilometer berapa? Ya, jurnalis gak akan rapat bikin pertanyaan. Kalau rapat dulu sampai sana mobilnya udah diantar polisi dan ada. Gitu ya. Keburu apinya hilang. Jadi harus berangkat tanpa pertanyaan, tanpa persiapan, on the spot langsung nanya. Tanya apa nggak ngerti, ketemunya siapa juga nggak ngerti. Ketemu polisi ya bikin pertanyaan buat polisi. Ketemu korban ya nanya sama si korban. Dan jangan konyol, gimana perasaan Anda ya, pasti sedih. Ya. Pernah loh kalau diperhatiin itu ya, coba lihat di TikTok di mana gitu ya, ada orang lagi-lagi itu lagi sedih ditanya, gimana perasaan Anda? Itu manusia. Ya. Oke, jadi itu penggunaan terstruktur sampai yang tidak terstruktur. Ada pertanyaan? Mana ya, kita lagi. Nah ini bedanya ya, bedanya kalau ekstrim. Kalau kita informasinya udah jelas, kita pakai yang terstruktur. Kalau tadi kebakaran mobil kan nggak jelas, kita belum tahu kejadiannya, dan kita harus buru berangkat, dia tidak terstruktur. Kalau yang terstruktur, pertanyaan yang jelas, ada pedoman. Nah kalau yang structure, ya mungkin garis besar. Ya kira-kira kalau ketemu polisi nanya apa sih? Kalau ketemu korban nanya apa sih? Itu garis besar. Ya. Lalu jawaban bisa diprediksi. Kalau structure nggak bisa diprediksi. Kalau yang structure juga menggunakan pertanyaan yang bebas, white voice. Kalau yang structure itu pertanyaan sama untuk semua narasumber. Pertanyaannya sama semua. Kita ada bikin guide, ya 10 pertanyaan kita tanya. Iya. Oh itu Biasanya kalau ada caption ini kalau misalnya apa ya. kan itu berarti menggunakan struktur. Kita semua Lalu sama tanpa pertanyaan probing itu menggiring. termasuk air cemar. Ya menggiring Habis opini ya, itu menggiring probing. Jadi Kemudian kalau kenapa yang GPT. abstraknya bisa dengan probing karena dia tidak Cuma terbatas GPT dengan dari data berdasarkan pertanyaan, kata-katanya. sehingga dia bisa mengembangkan yang dianggap penting. Bisa Materi, topik-topik baru yang contoh-contoh dianggap dosen, menarik ketika sama Anda. prediksi soal ujian. Oke. Lalu semua pertanyaan ditanyakan, Tiga ini harus ada. yang abstraknya bebas bisa dilewati mungkin. Lalu tanyanya berurutan dan acak, kalau yang di kiri dia urutannya sama untuk semua narasumber. Oke, itu beda spesifiknya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, dalam wawancara itu ada konten, ada konteks. Lalu di kelas reguler saya juga pakai kita. Itu ada dua pizza yang sama. Yang satu di meja, sepertinya di restoran. Satu di atas untuk selokan. Kira-kira lebih enak yang mana? yang kiri Kalau sebelum makan di dua lokasi, lebih nikmat makan di mana? Restoran atau di atas selokan? restoran Selokan? Restoran, ya. Kenapa? Ya karena bersih ya, kebersihan. Ya, padahal rasanya sama kan? Tapi kita rasa makannya nggak sama, betul ya? Ya, makanya yang dimakan sama, mestinya rasanya sama, tapi rasanya nggak sama. Nah yang bikin rasa masuknya dimaksud rasa itu suasananya nggak sama. Jadi ketika kita interview dengan orang, kita harus paham mana itu konten, mana itu konteks. Kalau orang mengatakan, aku senang kerja di perusahaan ini, berarti secara konteks, secara konten, dia senang bekerja di satu perusahaan. Ya.
Nah, saya punya dua contoh. Saya nanya saya orang yang berbeda. Pak, Bu, gitu ya. Gimana perasaan Anda bekerja di perusahaan ini? Orang pertama ngomong, aku senang banget kerja di perusahaan ini. Teman-temannya baik, suasananya juga menyenangkan. Ya, pertama. Orang kedua saya tanya, gimana perasaan kerja di perusahaan ini? Ya juga seneng lah, ya seneng aja sih. Kira-kira benar-benar seneng yang orang pertama atau kedua? Pertama. Nah, itu yang dimaksud dengan konteks, cara dia menyampaikan. Ya, jadi ketika interview kita harus paham konten dan konteks. Mungkin karyawan A dan B sama-sama mengatakan senang bekerja di sini, namun antusiasmenya lebih terlihat di karyawan pertama. Dari nada bicara yang lebih lantang, ya lebih spontan, sambil menjelaskan justifikasi kenapa menyenangkan. Sementara narasumber kedua menyampaikan senang, namun tanpa justifikasi dan dengan nada yang relatif datar. Nah, itu beda. Jadi ketika mendeskripsi begitu, keduanya ngomong senang, tapi bedanya satu ini. Nanti ya ketika menulis saya akan bukan ya. Itu konten dan konteks. Jadi jangan serta-merta narasumbernya ngomong A, kita percaya dengan asumsinya sama dengan yang kita pikirkan. Bisa beda. Ya kalau ditanya senang gak kerja di sini, ya pasti senang. Jawabannya kan begitu. Apalagi kalau pas ditanya ada supervisornya, nggak mungkin ngomong nggak senang. Ya senang sih, gitu. Paling bilang kan gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat. Nah, ketika wawancara ada media. Medianya yang pertama adalah ya kamu atau media berarti langsung human to human, ya. Interview dengan langsung ngobrol langsung. Ada dengan media telepon, voice berarti. Ada dengan email atau chat, texting. Ada dengan video call, ya dengan Zoom, dengan apa itu ya, dengan WhatsApp misalkan. Nah, pertanyaan saya, dari 4 media ini, yang paling bisa mendapatkan data paling kaya itu yang mana? Tetap muka. Betul. Ya, karena observasi kita berjalan. Kita nggak mampu langsung. Jangan sampai kita ketemu orang yang ngakunya spiritual, ya kita pakai Zoom gitu ya, kan kelihatannya cuma separuh gitu ya, KTP kan. Dia ngomong, wah saya juga sangat religius, saya rajin beribadah rajin itu. Sambil dia nandangin karyawan kita nggak tahu gitu ya. Jadi dengan tatap muka langsung kita bisa melihat semua konteksnya, termasuk interaksi dia dengan orang di sekitar dia, dengan benda di sekitar dia. Dia ngomong, ya perusahaan itu sudah berusaha green, saya sudah menginspirasi karyawan supaya green, tapi dilihat batang rokoknya di mana-mana, itu nggak green berarti. Nah, tatap muka langsung kita bisa menangkap itu semua. Telepon, email, chat, video boleh nggak dipakai? Boleh, ketika kita minimal sudah pernah tatap muka. Jadi secara konteksnya kita tahu orang itu seperti apa modelnya. Tapi untuk data yang kurang-kurang kita bisa lewat email, ya lewat chat juga boleh, ya. Kalau ada data yang kurang. Tapi untuk ini kan utama, usahakan paling dulu lah video call terburuk. Ya jangan, Pak saya udah wawancara Pak lewat WhatsApp. Wih jangan, nggak bisa. Konteksnya di mana udah pakai WhatsApp. Itu cuma konten. Ada emotikonnya Pak, ya belum tentu orang sekarang itu loh emonya senyum pada marah. Betul ya? Orang marah emonya senyum gitu ya. Nah itu ya, jadi nggak bisa. Paling bagus yang langsung diingat. Terus kemudian dokumentasi. Ya, ini bicara masalah media dokumentasinya. Ya tadi media interviewnya ini media untuk dokumentasi hasil interview. Pertama kita bisa catat di kertas, di buku. Kita pakai record, voice recorder. Ya direkam suara atau kita syuting pakai kamera, pakai recorder. Mana yang paling bagus? Kamera. Dokumentasi. Kamera. Ya? Kamera. Kamera atau catat langsung kamera. Oke.
misalkan gini, saya mau wawancara dengan orang, ya. Maaf ya Mbak, saya sambil syuting ya. Oke. Yang satunya, Mbak, saya langsung nanya, Mbak, gimana sih perasaannya kerja di sini dan berapa lama dan seterusnya. Kira-kira orang itu lebih alami, lebih natural yang mana? Di syuting atau langsung? Langsung. Berarti yang bagus ketika rekam atau yang bagus atau direkam suaranya? Suara. Nah ini gitu ya. Ini semuanya ada plus minus. Kalau secara visual mata kita mampu mengingat bagaimana ekspresi dia dan seterusnya, mungkin kita nggak harus pakai kamera. Kita mungkin bisa pakai encoder. Tapi dibanding direkam, orang lebih berhati-hati ketika direkam daripada kita tulis langsung. Ini psikologis sih. Ya dilihatlah kalau misalkan kayaknya dia nggak ada masalah deh dengan itu pakai rekam suara nggak apa-apa. Ya sudah rekam suara. Ya itu tergantung konfidensi kita sebagai penulis. Ya dan bisa dikombin. Mungkin untuk karyawan A boleh tangan. Karyawan B mungkin di rekam syuting dia tambah senang, tambah keluar semua ungkapan dia itu ya tentang dia. Ya silakan. Kita lihat aja karakter narasumbernya. Oke, selanjutnya. Nah, ini tahap interview. Ya, mari kita lihat. Kita mulai langsung cek hasil praktiknya lagi, gitu ya. Tahap interview yang pertama itu pra, interview itu sendiri dan post interview. Ketika pra interview, kita harus stated jelas tujuan wawancara kita apa. Makanya saya katakan question dan mini question kita harus jelas di awal. Daftar pertanyaan atau poin-poin wawancara harus kita sepakati di awal. Kita sudah jelas mau ngapain, tujuannya apa. Kita ini sebenarnya sudah kelihatan. Tema itu ngomongin tujuan kita mau target datanya apa sih? Oh sejarah budaya. Oh kesadaran dia tentang AI gitu ya. Nah itu dia. Itu disiapin dulu. Jadi jangan pernah wawancara tanpa bikin persiapan. Target dibuat baru wawancara. Daftar pertanyaan dibuat baru wawancara. Nah, lalu pertanyaan panduan tadi itu kata kunci apa yang harus kita tanyakan itu panduan. Kemudian yang terakhir key point narasumber itu. Kita cari tahu narasumber itu seperti apa, dia itu siapa. Surrender-rendernya kita paling enggak akan lebih baik kalau kita tahu backgroundnya dia itu apa. Kalau saudaranya sudah ke pimpinan di perusahaan struktural, ya mulai supervisor dan seterusnya, kita harus tahu kepoin itu. Ya sebelum kepoin orangnya, kita kepoin perusahaannya dulu. Ya kalau mau interview kita cek dulu perusahaannya perusahaan apa, visi misinya apa, nilainya apa, gitu ya. Itu namanya kita mengepoin narasumbernya. Kadang kita cari iseng di Instagramnya, ya silakan dicari. Mungkin ada Instagram, ya cek. Kepoin narasumber itu akan memudahkan kita ketika SBD, ketika interview. Jadi first step-nya adalah kita melakukan ice breaking, bukan diajak bermain, tapi mencarikan suasana. Ya paling gampang ketika datang ya senyum, salam. Ya, terima kasih Bu sudah hadir, ya, terima kasih sudah mau meluangkan waktu buat saya. Nah, itu ice breaking. Kalau ketemu narasumber belum pernah ketemu ya, pertama janjian lewat telepon. Ketemu di sebuah kafe. Apa yang Anda ucapkan ketika berjumpa dengan dia? Pastikan salam, ya terima kasih waktunya. Setelah itu ngomong apa? Bagaimana praktek SPM di perusahaan Ibu masa begitu? Enggak ya? Kira-kira nanyanya apa? Apa? Gimana kabarnya? Betul. Ya, tadi perjalanan ke sini lancar Bu, Pak, ya. Itu namanya SPM. Kan di kafe ditawarin dulu. Silakan Pak kalau mau kita pesan dulu. Iya. Atau mengajak narasumber di kafe ya siap bayarin, jangan berharap dibayarin. Walaupun mungkin narasumber biasanya bayarin. Ya.
Saya pernah punya mahasiswa 3 anak. Yang satu saya lupa ya, masa bisu ya. Satunya anak SMP, dia lupa ya. 3 narasumber itu dia meneliti. Narasumbernya sama, informasinya sama. Prof. Wibisono, mantan rektornya Ubaya itu. 3 anaknya bahas payung semua di diskusinya. Jadi saya kenali dengan Pak Wibi karena Pak Wibi mantan dalang, pernah jadi dalang dan juga penulis buku-buku wayang. Nah, janjiannya di mana, di Galaxy Mall? Saya lupa di mana ya restorannya waktu itu ya. Expo atau apa sih nggak tahu. Ya, seputar itu di restoran lumayan kan. Nah, terus setelah selesai bimbingan di week berikutnya ketemu saya. Gimana Pak Wibi? Oh baik Pak, namanya. Sampai kita ditraktir semua gitu. Ya, itu tergantung narasumbernya. Jadi intinya jangan berharap kita ditraktir. Ketika kita ngajak di tempat, ya kita bersiap untuk traktir. As briefing, karena kita sudah datang. Itu penting. Ya. Dan siap-siap. Mau pesen apa dia pesen kepiting, siap-siap juga. Ya. Nah, terus kemudian kostum ketika interview sesuaikan dengan narasumber kita atau informan kita. Jangan salah kostum. Perusahaan-perusahaan startup misalkan itu jarang orang pakai dasi dan jas di kantor. Perusahaan startup paling ya polo shirt gitu ya, gitu. Pakai jeans gitu kan. Lebih casual. Yang kita pun sama, jangan kita terus pakai jas di situ. Salah kostum. Oke. Kalau kita ke pasar, ya juga outfitnya sesuai dengan ibu-ibu di pasar. Dasteran boleh nggak Pak? Boleh. Dia baby dolar, boleh. Ini kayak orang belanja di pasar gitu, maaf belanja gitu kan. Sandalnya pakai apa? Sandal jepit, ya nggak apa-apa. Itu lebih organik Pak. Ini kostum, ketika diperhatikan tampilan itu penting. Apalagi ketika kita masuk ke komunitas yang di luar kita, yang berbeda sama kita bisa sesuatu. Lalu harmonisasi. Harmonisasi itu gini, orang itu cenderung menyukai lawan bicara yang punya kemiripan pembicaraan. Kalau ketemu orang asing, kenalan, hobinya sama, ngomongin hobi, seru kan? Ya, ibu-ibu itu kalau di salon, giliran potong rambut, ketemu orang-orang baru, ngomongin pembantu rumah tangga zaman sekarang, ya, dan pendidikan anak, itu seru sekali. Bisa engage gitu. Ya karena ada kesamaan, itu namanya harmonisasi. Makanya kita mengkepoi narasumber itu adalah sebenarnya untuk mencari hal seperti itu. Mungkin ternyata narasumber ini sama-sama lulusan Ubaya, sama dengan kalian gitu. Jadi enak. Kalau nggak salah ibu dulu lulusan Ubaya ya. Kok tahu itu ya. Nah, waktu bersapa, ya, bisnis, jurusan apa? Akuntansi, jurusan apa dong? Itu pasti lebih enak. Itu namanya harmonisasi. Ya, harmonisasi itu bisa minatnya, terus gaya, ya gaya itu juga harmonisasi. Misalkan kalau narasumbernya duduknya, ya misalkan kalau kita ketemu bos itu duduknya santai, mungkin dia sandal kakinya dinaikin sapu gini, ya kita jangan gini, tahu ya kayak terdakwa nanti, Pak Ibu jangan. Dan Anda juga jangan angkat ini juga gitu ya. Tapi enggak jangan terlalu jauh. Ya mungkin duduk biasa, standar juga, belum sampai. Ya. Hati-hati karena seringkali status itu membuat kita downgrade. Ya, hati-hati loh ya. Ketika kita ketemu lawan bicara yang kita anggap statusnya di atas kita tiba-tiba menjadi downgrade. Ya, bolehlah kita ada gap karena usia dan sebagainya, tapi jangan sampai gap itu terlalu ekstrim. Oke. Lalu kemudian relax, pastikan santai. Tadi tanya apa kabar, tanya macam-macam ya, sambil makan minum gitu ya. Itu relax. Pastikan suasana yang dibangun itu relax. Jangan tegang banget. Jadi nanyanya pun menggunakan open-ended. Ngalir, pertanyaannya ngalir. Jangan begini Pak, pertanyaan pertama, jangan. Ya, tidak begitu. Tapi mengalir. Misalkan saya ingin tanya visi misi perusahaan, jangan bertanya pertanyaan pertama Pak,
bagaimana visi dan misi perusahaan Bapak. Jangan. Mungkin Anda bisa menggiringnya begini. Ini perusahaannya kalau saya lihat Pak di internet itu sudah puluhan tahun. Ya, dan itu bagus sekali. Saya lihat pernyataan visinya begini. Bolehkah dijelaskan Pak maksud dari visi tersebut? Mengalir. Ya, mungkin dia setelah visi ngomongin yang lain strategi, misinya belum kali gitu ya. Nggak apa-apa lanjutin bukan strateginya dulu. Nanti nanya misinya belakangan. Itu namanya open ending. Bisa disambung-sambung dengan pertanyaan macam. Ya. Tadi nanyanya pakai urutan gitu nggak atau mengalir? Mengalir ya. Nanyanya harus mengalir. Ya, dan posisinya anggap itu adalah lawan bicara kita. Jangan kita pewawancara dan dia adalah objek wawancara. Tapi usahakan posisi kita itu rata, kayak ngobrol sama bestie, ngobrol sama teman. Oke. Dan tips untuk dapat data yang bagus, be positif. Itu nggak saya tulis. Ketika ngobrol, be positif. Ya, misal, tadi saya mengatakan, saya melihat perusahaan Bapak sudah berdiri sekian puluh tahun. Dan mungkin Anda bisa menambahkan kalimat. Bagi saya itu prestasinya luar biasa Pak, itu bagus sekali. Apalagi zaman susah, tapi perusahaan Bapak malah hidup sampai sekarang. Oh, dia pasti tambah senang, tambah cerewet pasti. Ya. Jadi berikan hal yang positif, tapi jangan mengada-ada atau menjilat, enggak ya. Tapi memang fakta. Kita lihat perekonomian terus naik, perusahaannya semakin besar, dia puji enggak ada masalah. Banyak, itu usia berapa ya? Saya usianya 55. Wah, tapi ibu awet muda banget ya, tua itu ya. Tapi pasti dia juga akan be positif ketika kita berbicara. Terus kemudian deep listen. Ketika mendengar, jangan pernah memotong, jangan interupsi. Dia lagi cerita, sebentar. Maksud saya nggak gitu, tapi gini, jangan biarkan dia selesai. Kalau dia sudah merasa dibodohkan, itu sudah tutup itu ya. Kalau ada pendapat berikutnya, ya. Jawabannya benar salah, terus anggapan itu benar. Karena no judgment, ya. Hindari interupsi dan deep listen, dengarkan secara mendalam. Catat rekam ini tadi, ya. Mau rekam video apa voice tergantung narasumber. Izin dulu. Pak Bu, mau izin selama kita diskusi, boleh saya record supaya tidak ada yang terlewat. Itu proses interview. Tadi saya cek apakah tadi sudah begitu, membuat narasumbernya tegang atau ringan tadi, gitu ya. Ketika ditanya. Dan post interview, setelah selesai, don't forget to say thank you ya. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian Anda mulai membuat transkrip. Transkrip itu berarti mencatat hasil wawancara. Sebentar saya tunjukin. Lalu kita analisis. Kalau ada yang kurang, tambah data. Wawancara lagi. Jadi ketika ngomong terima kasih, jangan goodbye, forever, jangan. Tapi bisa ditambahkan, Pak Bu, jika nanti ada informasi yang kurang, bolehkah saya izin untuk menghubungi kembali? Ya, jangan lupa. Karena kita menurut yakin sudah post, tapi bisa jadi ada yang kurang. Nah, di mana membuat transkrip? Transkrip itu adalah catatan tentang pertanyaan dan jawaban. Ya, kalau saya tulis transkrip ya contohnya di atas. Pasti ada judul transkrip interview, ya. Judul risetnya apa? Jadi formal aja sih, ya. Lalu kita tulis informan, siapa, di mana, dan durasinya. Itu headnya, ya, headernya itu. Lalu baru kita masuk ke isinya. Isinya bagaimana? Kita mulai pertanyaan. Question kita, ya peneliti ada pakai key ya, question, ya bagaimana visi dan misi
perusahaan. Lalu narasumber pasti ngomong, narasumbernya misalkan namanya S gitu ya. S, dia jawabannya apa? Tulis semua, ya. Lalu kita ada question lagi misalkan. Terus dia jawabannya apa? Nah, transkrip itu seperti ini kira-kira. Coba cari software yang bisa convert voice ke text. Ya, kalau bisa dapat yang akurat loh ya. Ya paling kan Anda sampai minimal 70% jadi, tinggal sisanya memperbaiki yang tidak benar gitu ya. Apa silakan. Dari YouTubeku. Itu bukan Kan aturan. sedang nge-text terus sama GPT. Itu memudahkan itu saya Iya kayak gini. cari yang biasanya bagus yang berbayar biasanya. Ya subscribe 2 bulan, 3 bulan. Proses diskusi sudah lepas ya. Transkrip ada pertanyaan? Apakah ini wajib dibuat? Kalau wajib sih nggak ada yang mewajibkan. Tapi dengan membuat transkrip itu memudahkan kita melakukan proses analisis. Oke, mari kita lihat slide berikutnya. Analisis, nah ini teknik yang ketiga. Ya, teknik ketiga tadi observasi, interview dan analisis atau studi dokumen. Betul ya? Seluruh dokumen yang diperoleh pada situs penelitian, gambar, foto, tulisan, itu dokumen. Bagaimana dengan artefak atau benda-benda patung misalkan? Itu dokumen bukan? Itu dokumen, kan di foto juga bisa. Ya, itu juga dokumen. Bagaimana dengan konten media sosial? Jadi begini, untuk media sosial itu bisa dua arti. Misal nih, ada konten komennya netizen kan lucu-lucu biasanya. Nah kita screenshot, kita pelajari, itu dokumen. Ya. Tapi kalau kita lagi nonton live, shopping atau apa pokoknya live, komennya jalan terus, itu observasi. Kalau kita ikut nimbrung komen, berarti observasinya partisipatif. Oke, kita terlibat juga. Ya, jadi sosial media datanya itu bisa sebagai dokumen, bisa sebagai observasi, tergantung aktivitasnya apa. Kalau kita mengamati proses live itu, berarti itu observasi. Kalau data itu sudah mati dan kita screenshot, kita pelajari, itu berarti dokumen. Ya, dokumennya aku tersebut maksudnya. Boleh nggak kalau meneliti semuanya pakai media sosial? Oh boleh. Sudah dikirim file mungkin sama panitia. Itu salah satu artikel mahasiswa bimbingan studi S2 barusan terbit minggu lalu, ya di jurnal Sintra 2. Itu dia mengamati perilaku orang ketika live shopping, pembelinya maksudnya. Nanti dibaca-baca bisa dilihat, ya. Itu boleh, risetnya seperti itu. Oke, kita melanjut. Nah, ini kita masuk ke pengolahan data atau analisis hasil interview tadi. Jadi jangan bingung dengan analisis dokumen yang sebelumnya. Ya, apa studi dokumen yang sebelumnya. Oke. Setelah kita observasi, setelah kita wawancara, terutama, ya, setelah kita mengumpulkan dokumen-dokumen di situs penelitian, maka kita akan melakukan yang namanya pengolahan data. Pertama kita buat transkrip sudah seperti ini. Ya. Transkrip dibuat dengan menggunakan bahasa sesuai hasil wawancara. Kalau orang yang mau pakai bahasa daerah, tulislah bahasa daerah, jangan diganti, nggak otentik soalnya. Nanti yang baca nggak ngerti pak. Nah makanya setelah kalau orang pakai bahasa yang asing, kita kasih penjelasan di bawah maksudnya apa. Oke. Orang itu ngomongnya kasar pak, tulis juga sekasar-kasarnya itu ya. Apa adanya, jangan diedit. Oke, selanjutnya transkrip nanti klarifikasi. Ketika kita menganalisis transkrip, ya, itu metode analisisnya disebut sebagai coding. Tekniknya coding. Ya.
Kita akan mencoba untuk mengcoding. Buat apa sih analisis transkrip? Karena kita berusaha untuk mengambil makna pertama makna dominan. Dengan membuat transkrip, kita bisa melihat kata kunci apa yang sering dilontarkan oleh narasumber. Sebenarnya ada softwarenya, NPO. Ya, kalau datanya nggak banyak, mungkin masih manual masih bisa. Tapi udah sampai banyak sekali teksnya. Dengan software akan lebih gampang untuk memetakan kata kunci apa yang dominan, sehingga kita bisa lihat orang ini cenderungnya begini. Ya, misalkan ketika bicara masalah hidup, orang ini cenderung ngomong, ya pemerintah loh nggak mau bantu kita, dia tetangga loh nggak ada yang mau peduli sama kita. Berarti dia orang yang cenderung menyalahkan orang lain, karena ada hal-hal dominan atau sering dia menyatakan sesuatu yang penyebab masalahnya adalah sesuatu yang di luar dia. Itu sesuatu atau makna dominan. Dengan transkrip kita bisa mendeteksi kata kunci yang sering muncul. Lalu kemudian dengan transkrip kita juga bisa melihat makna tersembunyi. Karena apa yang diucapkan di awal dan di belakang, di tengah, di belakang, kita bisa cek konsisten nggak? Ya, konsekuensinya, ya maknanya seperti apa? Nah, itu yang kekuatan atau kelebihan dari transkrip. Berikutnya. Nah, ini dia metode analisis hasil transkrip itu menggunakan coding. Yang paling ternama yang kita pakai di bukunya Newman yang Anda pakai ya, itu Strauss and Coding. Ada 3 teknik coding: open, axial, dan selective coding. Open coding berarti mengkategorikan. Axial coding berarti mencari hubungan. Selective coding membuang yang tidak relevan dan merangkai cerita. Di awal nanti ada gambar ini ya, contoh. Nah, open coding itu berarti membuat kategori yang temanya sama tak yang itu ya, kita kasih warna itu. Oke. Axial coding mencari hubungan. Ini mungkin warnanya biru. Oke. Boleh sama ini. Misalkan ini. Ini itu axial coding. Ya, bahkan ini hubungannya apa sama ini? Ya, ini hubungannya sama ini. Nah, itu namanya axial coding. Dari kategori-kategori itu dicari benang merahnya. Lalu kita cari rantai selective coding, mungkin ada data di luar itu ya. Dan ini nggak ada sama siapa-siapa. Yang kita buat namanya selective coding. Dan kita terakhir rangkaian ceritanya seperti apa. Kira-kira visualisasinya begini. Bukankah tadi waktu wawancara datanya juga scatter, random yang diucapkan. Apakah semua relevan? Belum tentu. Ya, yang nggak relevan kita select. Kita pilih-pilih. Selanjutnya penjelasannya coba kita lihat. Next slide. Oke. Nah, kata kuncinya sebenarnya di pembuatan kategori, dideteksi kategorinya. Oke, sama ya. Yang kedua slide berikutnya untuk axial dihubungkan, mencari hubungan. Hubungan itu bisa penyebab ya, bisa gejala, bisa konteks, ada yang keempat, next slide. Intervensi, aksi, reaksi, interaksi gitu ya, konsekuensi itu adalah hubungan sebab akibat gitu ya. Lalu yang terakhir selektif, nah itu menyeleksi mana yang relevan, mana yang tidak relevan. Setelah itu kita membuat kisah, story, cerita.
Ini penjelasan yang sama dengan yang saya sampaikan. Oke, slide berikutnya. Nah, ketika kita masuk ke tahap terakhir nanti, kepekaan teoritik. Jadi apa ya ini ya? Kemampuan literasinya atau wawasan literasinya harus bagus. Jadi ketika kita memilah-milahkan nanti, ya, maka kita harus punya kerangka teori yang juga kuat, sehingga kita bisa putusin ini relevan, itu tidak relevan. Karena konseptual kita sudah bagus, bab 2 kita sudah settle. Ya, makanya bab 2 itu sebagai fondasi. Pisau analisis, istilahnya Bu Wisami itu pisau, ya, pisau analisis. Kita analisisnya pakai pisau apa? Itu bab 2. Oke, selanjutnya kita lihat next slide. Sama ya, scatter. Ini wawancara tadi. Next ya, kita mulai kategorikan. Si ngomong O tak masukin O, yang ngomong S tak masukin S, yang temanya X tak masukin ke X. Lalu berikutnya kita lihat hubungannya. Nah, gitu ya. Setelah ada hubungannya, ya kita jelaskan hubungan apa ini dia. Menyebabkan, merupakan bagian. Ini contoh aja loh ya. Ini adalah solusi dari. Yang di luar itu ya kita buat. Ini kebetulan nggak ada gambar yang di luar itu. Oke, slide berikutnya adalah. Oke, back tadi ke sebelumnya. Oke. Nah, kita akan coba. Tadi kan sudah dapat data, ya. Coba kita masuk yang tahap pertama, open coding. Open coding itu berarti membuat kategori. Tadi sudah bikin mini ID 1 dan 2, betul? Ya. Coba dari transkrip, ya nggak usah transkrip, dari catatan tadi yang didapat, mungkin dipakai di teks, di HP atau di mana. Kasih tanda statement narasumber yang berhubungan dengan key 1, question 1. Di belakangnya kasih key 1. Mau pakai 1 juga boleh, key 1 juga boleh. Nanti kalau kedua dia ngomong sesuatu yang ternyata dia jawab yang kedua, kasih key 2. Itu namanya open coding. Kalau nggak masuk 1 dan 2, nggak usah ditanya. Itu mungkin nggak relevan. Coba dilatih sama punya, sesempatnya atau jadi berapa banyak. Kasih kode dulu. Kalau halo apa kabar nggak usah ya, masuk mana itu SPG. Jadi kenapa kok sebaiknya bikin mini question? Mini question itu sebenarnya adalah kategori. Ya, kita bisa tarik sebagai kategori atau tema-tema tertentu. Topik-topik tertentu. Gak harus per kalimat ya, mungkin per paragraf berarti satu paragraf itu bisa satu. Kayaknya udah. Ada kendala? Langsung dicat ya. Bisa kan? Bisa ya. Kalau mau belajar canggih pakai software Envivo itu juga bisa. Ya. Tidak mantap sih, tak maksud. Nah, menariknya apa? Ya. Kalau kita menggunakan model question 1, question 2, otomatis question 1 dan 2 itu berhubungan. Betul nggak? Ya. Pertanyaan pertama, mini question pertama dan kedua itu kan pasti nyambung dengan main question yang di atas. Betul ya? Jadi kalau kita bicara axial itu pasti sudah otomatis nyambung. Kalau kita mengambil mini question sebagai kategori. Nah, tinggal terakhir itu adalah selective coding. Nah, berarti yang nggak ada key-nya itu nanti yang nggak usah dimasukkan di
verifikasi. Di manakah data hasil olahan ini kita pasang di bab 4. Subjudulnya apa? Bab 41 atau 42 apa? Biasanya pas 42 ikut RI 1 dan RI 2. Biasanya. Kecuali Anda ingin menambahkan sesuatu yang lain 43. Kalau bingung nanya aja. Saya di kelas nggak akan sedetail ini mas. RQ itu Research question. MR Mini. Yang paling gampang subjudul bab 4 itu ngambil dari research question, mini research question. Pakai kopi sih itu. Pakai. Nah, nanti silakan ditulis. Cara menulisnya bagaimana? Di artikel jurnal yang dibagi tadi itu juga ada proses instruksinya. Itu contohnya. Cuma bahasa Inggris kebetulan ya, dari bahasa Inggris. Jadi ketika kita menuliskan di bab 4, misalkan bagian tentang visi organisasi. Masih ingat. Misalkan Anda bisa menulis dengan cara kalimat ya, visi perusahaan ini adalah atau ubaya. Visi ubaya adalah to be the first university in health and mind. Hal ini ditemukan pada dokumentasi apa? Ya. Yang artinya dijelaskan oleh Ketua Yayasan Pak Anton Priatno gitu ya, yang menyatakan bahwa, nah cara menulisnya gitu, semuanya based on data. Selanjutnya secara teknis penjelasan visi dan misi ubaya disampaikan oleh rektor ubaya yang mengatakan bahwa kayak gitu. Cara menulisnya gitu. Jadi semua itu ada dasarnya, bukan dasarnya asumsinya meneliti. Nah lalu yang sering jadi masalah adalah Pak itu dibikin kalimat langsung pakai petik atau kalimat nggak langsung dikombinasi. Ya, kombinasikan. Jangan semuanya kalimat langsung jadinya novel nanti. Ya, jangan semuanya bicara langsung. Enggak ada soulnya. Jadi dikombinasi. Berapa persen? Ya kalau kita mau langsung nggak langsung, ya paling nggak langsungnya itu 40%, nggak langsungnya 60%. Itu masuk oke. Biasanya memang lebih banyak yang kalimat tidak langsungnya. Tapi jangan sampai yang kalimat langsungnya tidak ada sama sekali. Ya, dan dia ngucapinnya apa, bahasanya apa, ya, kalimatnya sopan nggak sopan apa, ya sudah tulislah seperti yang dia ucapkan. Itu otentik. Jadi bab 4 itu isinya full data. Kita nggak boleh bilang, kita nggak boleh melakukan penilaian. Penilaian misalkan tindakan perusahaan ini melanggar internal control. Proses komentar, proses memberikan judgement itu terjadi di bab 5. Bab 4 itu bicara tentang hasil. Bab 5 bicara masalah pembahasan. Kalau saya tuntut ya, bab 1 itu kan bicara masalah alasan dan tujuan. Bab 2 bicara masalah teori. Sebagai apa? Sebagai standar ketika kita menganalisis atau pisau analisis. Bab 3 itu adalah strategi cara ya, dapat data yang kita belajar hari ini. Dan bab 4 itu tampilan hasil atau data kita paparkan di bab 4
tanpa komentar, tanpa judgement. Nah, di bab 5 baru pembahasan. Berarti bab 5 itu kita akan mengomentari, berarti ada komen. Komennya kalian, peneliti. Komen terhadap data yang didasari oleh teori. Itu isinya bab 5. Jadi bab 5 itu ada komen kita sebagai peneliti, sebagai pembelajar. Ada bab 4 yang masuk di sini, ada bab 2 yang masuk di sini. Untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan di sini. Itu logika alumni. Itu cara dosen kualitatif menguji skripsi. Ya, dicek dulu. Kita masalahnya apa sih? Ya. Tujuan risetnya apa sih? Oke, tujuannya ini. Teori yang dipakai teorinya siapa? Nyambung nggak? Oke, nyambung. Kita lihat. Cara dapat data di mana? Oke. Terus bab 4 apa? Bab 5 dilihat. Ya. Terus di Pembahasannya skater itu ada dasar teorinya nggak? Pembahasannya berdasarkan data yang benar nggak? Nah, cara Ini ngeceknya research question tadi. karena bab 5 itu Iya. kombinasi komentar kita ada 3 pribadi. tipe gitu. Misalkan kita putuskan internal control perusahaan A itu jelek karena datanya menunjukkan banyak kecurian dan menurut Oso itu teori penggabungan fungsi itu salah beresiko. Nah, itu namanya pembahasan. Jelas? Ya sama kalau kalian bahas sesuatu dengan teman namanya 3 tipe membahas. skater tuh Ada ya. komentar, ada datanya, ada dasarnya apa. Itu namanya membahas. Jadi bab 5 itu wawasannya pasti akan lebih kaya daripada bab 4. Walaupun bab 4 itu isinya mungkin lebih panjang. Jadi bab 5 itu ada ekstraknya bab 4 plus visual analisisnya atau teori yang dipakai untuk membahas benar atau salah. Kan? Bisa nggak teorinya yang lama salah? Bisa. Nggak relevan, sekarang sudah berubah gitu ya. Bisa jadi. Tergantung kita mau basic research atau applied research. Nah, yang terakhir, saya akan bahas tentang basic dan applied research. Ciri-cirinya. Kalau kita memberi solusi, itu pasti applied. Kita memberikan solusi atau rekomendasi. Ciri-ciri dari research question-nya atau mini research question-nya biasanya minimal 3. Itu yang applied research. Apa mini research question-nya? Pertama adalah berhubungan dengan previous condition. Keadaan sekarang bagaimana? Yang kedua, pertanyaan tentang problems-nya apa? Ketiga, solusinya apa? Rekomendasi kita apa? Nah, ini kalau apply, pasti flow-nya seperti ini. Walaupun ada tambah 4, implikasinya apa? Ya silakan. Tapi kira-kira 3 itu harus ada. Kondisi gimana? Problemnya apa? Solusinya apa? Nah, kalau apply, kalau basic itu nggak ngasih solusi. Dia ngasih apa? Dia ngasih insight yang sifatnya konsep. Bisa dia support satu teori, ya. Bisa dia menambah atau memperkaya konsep atau teori yang ada, atau dia terakhir adalah menentang konsep atau teori yang ada. Nah, itulah yang basic. Ya, problem solving kalau yang basic itu harus kuat-kuat solution. kuat-kuat dapat data. Oke, kalau sudah, saya akan buka untuk diskusi sekarang. Silahkan kalau ada pertanyaan diskusi.
Gimana? Ada pertanyaan? Ya. Kalau misalnya mau di mix sama kuanti kan pasti metodenya beda. Ya. Nanti kayak gimana? Kuali dan kuanti. Ya. Namanya mix method ya. Mix method. Kalau mix method itu biasanya dia mulainya dari kuantitatif dulu. Oke. Data temuan kemudian diperdalam dengan kualitatif kan begitu. Ya. Nah, bab 3 ini nulisnya gimana? Ya tulis aja itu mix method yang menggunakan tahap pertama adalah pendekatannya kuantitatif dan dilanjutkan dengan pendekatan kedua yaitu kualitatif. Jadi bab 3 itu adalah step by step. Biasanya itu ketika bicara masalah jenis penelitian 31 itu kan judulnya jenis atau paradigma penelitian. Nah itu ceritakan waris ini terbagi menjadi dua, ya dua paradigma atau dua metode itu ya. Tujuannya apa? Dijelaskan juga. Tapi panjang loh dia. Ya nggak apa-apa kalau memang dari data dan lain-lainnya bisa nggak apa-apa. Kalau nggak pecah, kuantinya S1, kuantinya S2. Dilanjutin tapi karena biasanya kalau kelemahannya kuantitatif itu adalah setelah menguji hipotesis terbukti atau tidak, gitu ya, selesai, nggak ada pendalaman lagi, makanya perlu mix method. Ada lagi pertanyaan? Kalau keempat itu kekuatannya di rajin baca nulis ya. Rajin baca nulis. Semakin kita biasa nulis itu semakin gampang mengalir. Oh itu benar. Kamu waktu itu udah seksi. Wah. Silakan kalau masih ada yang bertanya. Kamu buatin. Coba tips and trick. Sudah cukup? Sudah aman? Jadi kalau masih ada kurang lagi bisa tanya di luar kelas atau pas di kelas teman atau apa? Iya. Nanti saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Pak Boni yang telah membawakan materi yang sangat luar biasa. Mungkin bisa nih kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Boni. Jadi dari sesi pertama tadi kita dapat mengetahui bahwa data merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi fondasi utama dalam penelitian. Pengumpulan data sendiri dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satu contohnya seperti yang sudah Bobo Cici lakukan tadi, yaitu simulasi pengumpulan data dengan metode wawancara. Dan masing-masing cara perlu dilakukan dengan langkah yang tepat agar data yang didapatkan merupakan data yang akurat. Betul banget itu Pak, tapi nih Pak, saking fokusnya tak terasa sudah waktunya isoma aja. Untuk Koko dan Cici sekalian, dipersilakan menikmati waktu isoma hingga pukul 12:30 ya.
Nah, jadi kami ingin mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa di sesi 2. Kamu apa pelitnya? Belum sih, Belum ya? belum ini topik. Pokoknya tuh konti. Kau doyan peliti apa? Sukamu apa? Kuali ya. Wali sampai kamu. Tapi tergantung kau topik apa? Kalau bapaknya Lek Pak Aris apa? sistem SPM Aku cocok itu. SPM gitu. apa lagi?